Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah azza wa jalla, alhamdulillah, semoga duduknya di masjid. Apa Pak? Ayo, masjid apa ini? Oh iya, Masjid Thayyibah. Berkah ya, duduknya berkah, Allah ridha, perjalanan dari rumah sampai sini bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan besok ya, saat ditimbang. Yang penting niatnya karena Allah. Pak Ibu, ini pertanyaan juga nih, kenapa tiangnya penuh senden? Ayo, kenapa pertanyaannya? Ini kalau masjidnya ndak ada tiang tapi penuh nanti nih tembok nih, jamaah akan menyesuaikan bentuk masjid ya. Bayangkan kalau pengajiannya di Masjid Agung, Masjid Raya Fatimah, itu berarti depannya itu kosong belum, pinggir semua. Kalau Rasulullah itu membuat halaqah ba'dal asr, beliau terus menghadap ke sahabat. Ketika bergeser menghadap ke sahabat itu, maka sahabat-sahabat langsung maksrut mendatangi Rasulullah, dan halaqah beliau membentuk setengah lingkaran. Ya, sampai ada redaksi bahwasanya jikalau di atas para sahabat itu ada pohon dan jatuh daun dari atas pohon itu, maka daun tidak akan jatuh ke tanah. Kenapa tanah? Saat itu belum ada karpet, tegel Pak, ya memang tanah. Tidak sampai ke tanah, tetapi mampir di tubuh atau badan dari para sahabat saking dekatnya. Kalau sekarang enggak ya Bu ya, ya memang nggih waku nggih, tak nempel-nempel ya. Mungkin seperti ini insyaallah, apalagi kalau jamaahnya banyak. Yang datang itu masuk ke sini nanti mesti akan nempel tembok. Nah, tembok luar juga penuh. Ini kami lihat ini menjadi saksi sholat Jum'ah ini, tiang-tiang ini. Kalau sholat Jum'ah itu sudah penuh duluan daripada saf pertama, ya kan? Jamaah rahimani rahimakumullah, Imam An-Nawawi itu pernah menyampaikan, tema kita apa ini Mas? Ayo Syekh, temanya apa Syekh? Pokoknya saya ngapain Ustaz. Bapak itu sanata ini, Imam An-Nawawi itu pernah bilang untuk memotivasi dia dan sahabat-sahabatnya. Pernah terjadi dalam menjelang atau hampir 2 tahun. Bapak itu sanata ini. Jadi beliau saking cintanya menuliskan hadis-hadis dalam kitab. Contoh kitab buatan An-Nawawi sinten, Imam An-Nawawi. Kitab apa Pak? Oh iya, Riyadhus Shalihin ya. Ada yang tahu nama aslinya Imam An-Nawawi? Tunjuk jari. Waduh, amplop PKRI Pak. Oh ini ada hadiah nih, spesial buku plus
Nek buku tak ora semangat. Sewu. Nama asli Imam An-Nawawi bener 100.000. Tidak boleh lihat HP. Jadi langsung siapa bin siapa bin siapa bin siapa. Yuk. Ada? Bukan An-Nawawi Syekh Al-Bantani, bukan ya. Yang menyusun Riyadhus Shalihin, menyusun Al-Azkar, menyusun Arba'in An-Nawawi. Kenal kan, Pak? Yakin kenal. Kapan ketemunya, Pak? Siapa namanya? Yahya bin Syaraf. Ada yang jawab? Pokoknya lah ngono ya. Gini aja, kita bikin kuis 2 sampai akhir tausiah berbuka puasa. 1 yang hafal bener nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak lihat HP, langsung melihat kami bener sampai ketemu dengan 100.000 kudune dawa sisan ya, Mas. Sampai ketemu ya wes 7 aja lah, 7 di atasnya Abdul Muthalib. Contohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, tambah 7 bin. Nah, 7 ya. Terus yang kedua, yang hafal tanpa melihat catatan atau buku 2 bacaan sholat yang insya Allah masyhur, yang paling sering dipakai, yaitu doa qabla salam sama iftitah. Tapi bukan bacaannya. Kalau bacaannya insya Allah hafal semua. Hafal ya Pak ya? Hafal. Atau ada yang mau mengartikan iftitahnya? Silakan tunjuk jari. Iftitahnya diartikan. Monggo kameramen. Iftitahnya pakai yang apa? Ayo, pokoknya terus kena soal ini. Syekh, iftitahnya pakai yang mana? Artinya, silakan. Dah. Umur berapa Pak? 34. Masya Allah, masih muda nggih, kita ejek suwe ya. 34 berarti ijik 27 tahun lagi. Masih lama ya kita ya. Bapak Yuswa pinten Pak? 66. Kok kayak 40 tahun Pak? 66 itu sudah bonus 3 tahun. Berarti mungkin kita husnudzan sama Allah ya. Ini kurang, ini amalnya ya Allah, berarti dipending Pak. Sekok 63 jik tambah 3 tahun. Tapi wallahu alam gini, nanti sudah berakhir kita nggak tahu. Nah kalau Bapak pinten Pak? 55 kurang 8 tahun ya Pak. Insya Allah ya Pak ya. Kalau ikut sunnah kan 8 tahun lagi, tapi kita ejek suwe banget ya 8 tahun ya. Kalau kan masih 17 tahun, masih lama banget ya. Pinginnya kan setiap yang hidup itu lama menikmati dunia, tapi kadang lupa bahwasanya besok pun kita bisa meninggal, kan begitu. Leres betul Pak? Leres ya? Siapa yang bisa? Iftitah bener, nggak boleh salah artinya. Adik-adik aja, adik-adik. Salah denda 50.000. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan arah timur dan arah barat. Oh, gampang tuh. Apalagi yang cuman hamdan katsiran kur 4 kata gitu. Nah, masuk nggak tahu artinya. Wajah tu wajhiya itu. Oke, nanti kita bahas ya. Hadiahnya tetap ya sampai akhir bisa lancar, terus ditambahkan doa qabla salam. Apa qabla salam? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil, tapi artinya bener tok 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 nganggo denda, enggak boleh. Ya.
Kok langsung yakin seperti seyakinnya Bapak Ibu ketika melantunkan itu dalam sholat. Kita sudah mungkin itu mungkin banget hafalan itu ya. Kita sudah hafal di luar kepala, tapi sayang masih sering kita melupakan dasar dari kaidah sholat. Apa? As-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa kita. Kapan Bapak Ibu akan merasa menikmati doanya? Kapan? Saat bagaimana? Saat kita paham doa yang kita panjatkan. Jadi imam sholat itu terus doa panjang, Rabbana 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 ya muqallibal ya kita cuma amin amin, kan nggak paham artinya masalahnya ya. Amin. Yang kita nikmati itu yang kita bayangkan. Coba kadang-kala ibu bapak doanya begini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa? Kita bisa nangis-nangis tapi hatinya beda dari lantunan lisan. Jadi Rabbana atina, tapi hatinya ya Allah besok jatuh tempo angsuran, mudahkanlah ya Allah. Nah, kan hati itu yang ditunggu Allah sebenarnya. Kalau fisik ibu bapak itu sudah dijamin secara fitrah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Orang yang mendirikan sholat itu jelas bagus Pak jasmaninya. Apakah diantara kita ada preman di sini? Tukang nyingsoti ibu-ibu di jalan nakal, tapi saat sholat dia nakal enggak Pak? Jadi seorang yang terkenal nakal di luar tiba-tiba ambil wudhu sholat, masa kita masih melabeli dia sebagai orang yang nakal di dalam masjid? Enggak kan? Di belakang imam dia sholat, bagaimanapun dia tetap sebagai orang sholat. Lalu dicegah perbuatan keji dan mungkarnya. Masa ketika imamnya kesuwen terus premane rukuk dhisik, enggak ada? Wah suwe tenan nih, tak rukuk sik, ada enggak? Enggak. Terus ketika waladhdallin tabarakalladzi badalah gitu terus misuh gitu, nggak ada ya, enggak. Tapi yang bekerja adalah hatinya. Paling ngerasani, wah kapok can ngerti ora salat kene kan gitu, wah suwe tenan. Iya enggak Pak Bu? Coba saya mau tanya ini, sholat tarawih itu artinya apa? Tarawih, kiai ini diam dulu, ayo tarawih apa? Kita bolak-balik berpuluh-puluh tahun tarawih, tapi apa sholat tarawih apa coba? Pak rata-rata bilang sholat tarawih sholat lail, salah. Sholat tarawih sholat lahir di bulan Ramadan, ya bolehlah ngomong gitu, tapi apa arti tarawih? Benar ya Ustaz? Tarawih itu santai, istirahat sejenak, menikmati jeda antara rakaat yang sudah selesai dan yang akan dilakukan. Kenapa kok ada jeda, ada istirahat, ada santainya? Kenapa? Karena zaman sahabat ketika melaksanakan sholat lail di bulan Ramadan, kalau redaksi hadisnya maqama Ramadhana, barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, yang dimaksud Rasulullah itu ya sholat tarawih. Saat itu mereka suka memanjangkan sholatnya dengan bacaan-bacaan yang panjang, suratnya panjang. Kalau kita itu ya satu malam satu juz, ya mungkin begitu ya. Senang Bu Pak. Jadi sholat imamnya setiap rakaat 2 halaman. Jadi rampung satu tarawih 1 juz. Jamaahnya senang enggak biasanya Pak? Malam pertama wakeh. Para jamaah untuk Ramadan tahun ini insya Allah imam kita akan terus-menerus beliau supaya kita bisa menikmati sholat. Wow, terkenal bacaannya bagus. Wah, jamaah seneng, rame. Wah, penuh tuh masjid. Bareng ngono, malam pertama langsung 1 juz. Besok sepi enggak masjid Pak? Wah, sepi Pak. Kami itu suka ngasih surprise ke jamaah.
Ada jamaah yang sepuh-sepuh itu suaranya nek ngerasani itu kerungu Pak. Umriki lho. Jadi gitu. Ar-Rahman. Wah, biadalah. Gesturnya sudah nggak nikmat sholatnya. Menghembuskan nafas terus gini. Baru allamal Quran. Allahu Akbar. Wah, auranya masjid itu jadi ketok gemrengseng banget. Wah, iki cocok banget nih sholat tarawih ngene iki. Jamaahnya khusyuk tuh sampai akhir. Maka masjid kita itu jamaah rahimani rahimakumullah rasyadakumullah, kita akhirnya buat 2 gelombang. Kalau iktikaf 10 malam terakhir ada 3 gelombang Pak, supaya dapat sunnahnya tarawih. Jadi gelombang pertama itu reguler namanya, ba'da isya, imamnya ya Masya Allah, saya sebut ya Ustadz Husni Tamrin, Ustadz Ridwanullah, Ustadz Aziz Ma'arif, Ustadz Tola'ah bin Mu'inuddinul Bisri. Ya Masya Allah, itu kalau kita dengarkan tuh, kalau ada imam yang bagus yang dibaca surah Al-Qadar katakanlah, pendek enggak Bapak Ibu? Pendek kan? Tapi kalau dilantunkan oleh salah satu imam kami itu bisa 10 menit Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jeda. Wah, ya tetap suwe ini ada begitu, tapi nikmat. Sehingga reguler ba'da isya kita rekomendasikan bacaannya pendek-pendek, setengah 9 maksimal udah selesai. Kultumnya singkat-singkat seperti khutbah Jum'ah. Tapi kalau masjid ini khutbah Jum'ahnya masih 45 menit, itu bukan khutbah Jum'ah, itu pengajian ya. Khutbah Jum'ah sepanjang rakaat 2 sholat Jum'ah. Sepanjang apa lagi? Sepanjang suratul A'la wal Ghasyiyah. Dengan cara apa? Tartil. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, dibaca seperti itu mungkin bisa 10 sampai 15 menit sholat Jum'ahnya Pak. Nah, khutbah Jum'ah sebaiknya durasinya 10 sampai 15 menit. Begitu, setengah 9 selesai. Nanti jam 11 atau jam 12 malam ada yang versi 1 juz. Kalau yang ba'da isya itu bisa sampai 8 shaf itu Masjid Fatimah. Tapi nek jam 11-nya itu paling 1 shaf. Kami anggap mereka itulah yang bersungguh-sungguh ingin menikmati sholat tarawih. Jadi cari bener di situ 1 malam 1 juz. Sehingga kalau Bapak Ibu punya target mengkhatamkan Quran, bisa khatam plus ikut jamaah di Masjid Fatimah, berarti dapat 2 kali khatam. Itu ceritanya. Tapi ada juga yang ketika ikut sholat rakaat kedua salam itu dia masih tahiyat terus Pak, sampai sholat lail berakhir. Jadi keturun pas tahiyat akhir kerup ya gini, imam sudah Hakimis sholat, Allahu Akbar, masih duduk terus Pak, sampai berakhirnya tarawih. Allah menggelari beliau tetap orang yang mendapatkan pahala sholat lain. Karena nggak mungkin mau orang sak-sae dewe nyoba-nyoba, tak nyoba sholat 1 malam 1 juz ndak, pasti serius. Mungkin dia kecapean sehingga tertidur. Nah, itulah yang dimaksud tertidurnya itu dianggap sebagai nilai ibadah oleh Allah di bulan Ramadan. Kita ngalor ngidul ya tepanya ya Pak ya. Jadi kalau ada anak muda di Masjid Thayyibah ini, ya kan, kok ba'da duhur senden ning pinggir terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ngantai asyar, itu bukan tidur yang ibadah. Bahkan redaksi hadis itu pun dicari dalam hadis dhaif pun tidak ketemu, itu hadis palsu walhadid. Yang dimaksud itu untuk memotivasi. Bahkan setidur-tidurnya orang berpuasa Ramadan itu mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan nilai ibadah. Contoh, seorang tukang beca berpuasa, saat di tengah jalan capek dia tertidur, ibadah itu.
Ibu bapak ngaji ba'dal zuhur, ngaji ya, ngaji capek, tertidur ibadah. Tapi kalau sholat subuh rakaat kedua tahiyat tertidur terus iki wis lali, itu bukan ibadah ya. Beda. Bisa dibedakan gitu jamaah. Oke, kita lanjut. Sekarang redaksi-redaksi yang salah apalagi? Tadi itu di pertigaan masuk ke kampung sini ada tuh MMT kan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Itu salah tuh bulan suci. Tapi nggak apa-apa lah bagi orang yang nggak paham, itu untuk memuliakan Ramadan sampai digelari bulan suci versi kita. Karena bulan Ramadan itu bukan termasuk bulan haram. Nggih Pak ya, bukan termasuk bulan suci. Tapi Ramadan itu bulan maghfirah. Apalagi Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Apalagi Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Quran, bulan sedekah, bukan bulan suci. Pengen tahu bulan suci ada berapa? Ada 4 ya, as-sanatu isna asyara syahr. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 yang mendapatkan gelar bulan haram. Ya, kita cari salata mutawalliyat. Dari 4 bulan itu 3 bulan berurutan. Siapa adik-adik yang tahu 3 bulan berurutan mendapatkan gelar bulan haram? Yuk adik-adik ya. Gojek lah. Bapak-bapak ya boleh lah. Yuk, 3 berurutan bulan haram. Ibu-ibu, mas kameramen, gimana? Iya, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Salah, kasih dong. Dibilang Ramadan itu enggak termasuk bulan suci. Apa? Ayo. Ya, salah mutawalliyat. Yang pertama Dzulqa'dah dulu. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah Muharram. Jangan hafal Januari, Februari, Maret, Bu. Itu ya dihafalkan nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini berurutan. Salasa mutawalliyat, urut. Oh, ini bulan haram. Lalu ada satu yang terpisah di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan apa? Rajab. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan Rajab itu bulan haram. Nah, 4 bulan inilah yang disebut bulan suci. Sedangkan Ramadan bukan termasuk. Sehingga besok tahun depan kalau bikin MMT, tulis saja gelarnya Ramadan, Syahrul Mubarak. Selamat datang Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Quran. Nah, itu gelar bulan Ramadan. Kalau bulan suci bukan. Apalagi yang sering salah ini dalam bulan Ramadan. Apa Pak? Imsak. Insya Allah sudah dibahas ya kalau imsak ya. Imsak artinya apa? Tahan, stop, bubar, itu imsaki wis. Tapi kita jadi paham ilmunya, padahal sahur berhenti kalau sudah adzan subuh. Lah terus piye no? Bener dah nih? Kalau ada muadzin bilang imsak tapi belum adzan subuh, kita boleh makan apa tidak? Nah, akhirnya boleh kan? Padahal seharusnya imsak itu tanda sebagai udah nggak boleh makan. Gini ilmunya begini, Bapak Ibu. Al-imsaku sama dengan as-siyamu, sama dengan as-saumu. Artinya sama semua itu. Ulangi ya. Al-imsaku, as-siyamu, as-saumu. 3 kata ini berarti sama. Tidak boleh lagi memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut. Sudah berhenti semua. Jadi kalau ada orang yang bilang imsak, maka seharusnya kita udah nggak boleh makan minum. Tetapi gandeng fikih syariahnya puasa,
yang namanya membolehkan diberhentikannya sahur itu saat azan. Jadi kita ada kesalahan ini. Sing bener piye no? Yang bener begini kalau pakai imsak. Imsak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya gitu bener. Jadi habis muadzin bilang imsak, langsung adzan subuh. Nah, sing terbiasa mengakhirkan pakai imsak kedandapan, ya adalah subuh ya. Jadi seharusnya dibenarkan. Contoh yang betul begini, kalau zaman Rasulullah SAW itu Bilal kan biasa adzan ya, khusus Ramadan Bilal bin Rabah itu diberi tugas oleh Rasulullah untuk adzan awal. Adzannya beliau kan terdengar, semua tahu, oh ini Bilal, berarti sebentar lagi subuh. Begitu contohnya. Oh Bilal adzan tahu, sahabat-sahabat tahu, oh adzan Bilal. Bilal adzan. Adzan Bilal ya. Bilal adzan. Wow, yuk siap. Yuk segera selesaikan sahur. Nah, adzan kedua insyaallah Abdullah ibn Mas'ud. Ketika beliau adzan, maka sahabat ada sebagian yang bilang, imsak ya, stop. Sudah selesai. Enggak boleh makan lagi, sudah masuk waktu subuh. Nah, tepat itu. Coba masjid ini pakai imsak enggak? Oh enggak, langsung adzan subuh. Oh keren banget ya. Just berarti jamaah sudah paham. Keren lagi itu, berarti sudah tahu mana waktu untuk mengakhirkan sahur. Jadi kalau muadzinnya sini kok tahu kita jam 4 itu sudah subuh, jam rumah sudah jam 4, jam tangan sudah jam 4, HP alarm subuh juga jam 4, tapi kok ora adzan, oh ora apa-apa, ayo entek kesik. Salah itu. Mbak muadzine saking enake dahar senden, Pak. Lali ya, keturun. Jadi yang disebut waktu subuh tidak mesti suara adzan berkumandang, tapi kita sudah paham ini namanya subuh. Jelas ya? Gitu. Nah sekarang kita masuk ke mengakhirkan. Walaupun ini terlambat ya waktunya menerangkan seperti, tapi insya Allah tetap berkah nih. Kami punya contoh seseorang teladan saya itu kalau dahar itu punya gong duduk gamelan gong gini ya. Kalau maem beliau gudeg ceker, gongnya apa Pak? Nasi liwet ingkung sayap, gongnya apa? Sayap. Nah, gitu ya, paham ya? Berarti beliau itu dahar sahur itu nikmat. Ketika masjid bilang imsak, mungkin ada yang kedandapan, ayo cepet. Nah, beliau masih jipuk gongnya, cekernya dikelamuti, seluput. Enak banget kita ya, Masya Allah. Seluput, habis itu masih bisa makan kurma. Bismillah. Di sela-sela antara jeda imsak dan subuh itu, beliau masih bisa ke kamar mandi, ambil air wudhu, ya, terus buang air kecil, terus pakai baju, mau berangkat ke masjid, belum adzan, beliau masih menyempatkan duduk di meja makan, terus minum air putih hangat, celegu. Kadangkala ketika minum adzan beliau letakkan, kadangkala sampai habis satu gelas hangat itu belum adzan, beliau letakkan berangkat ke masjid. Itu disebut mengakhirkan sahur. Boleh Bapak Ibu sahur ba'da isya? Boleh? Boleh, tidak dilarang Pak. Boleh sahur jam 11 malam? Boleh. Semua boleh. Tapi Rasulullah SAW, seorang yang punya miftahul jannah, teladan kita, pernah menganjurkan, jikalau kalian ingin menyempurnakan puasa Ramadan, maka sempurnakanlah sahur kalian. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menyempurnakan sahur? Akhirkanlah berarti kapan Bu? Menjelang. Nah cuma harus tumak nina, enggak sing versi kedandapan gitu ya. Iki me adzan, wah tepat nih akhir, tapi makannya Masya Allah kayak MBA DOG ya. Enggak seperti nikmat ya, masuknya aja nikmat. Bahkan ini yang dimaksud doanya orang yang sahur di akhir waktu menjelang subuh itu mustajab. Ada yang menyampaikan ketika kita makan sahur bersama, ini kaidahku anfusakum wa ahlikum naro.
mulai dari perkara sahur. Jadi kalau di keluarga sahur jangan pisah-pisah Bapak Ibu. Bapak ning kamar karo darus Quran, ibu ning dapur. Aku sekalian gawe kolak nggo buka tak sahur ning dapur. Anake nyekel HP, dolanan game. Sing siji, wah, ya. Kalau berkeluarga, ini yang berkeluarga ya, yang sudah mampu tapi belum punya istri ya doakan. Semoga tahun ini segera beristri ya. Ben sing gugah istrine dudu HP ya. Mas sahur mas, Masya Allah. Sudah menikah mas? Sampun gitu? Oh, alhamdulillah. Sedang dicarikan. Ya kelihatannya sudah pantas ini jadi imam ya. Semoga tahun ini kita punya hajat besar ya. Ya walimatul urus. Mas nih? Mas Fuad. Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkumandang itu Syawal lah ya. Bismillah. Sudah punya calon mas? Kalau sudah kita deketi sekalian, gak usah lama-lama. Walaupun Rasulullah SAW dulu ketika mempersunting, siapa namanya istri Rasulullah? Khadijatul Kubra. Ya, ditanya oleh sahabatnya Khadijah, "Ya Muhammad, apakah engkau nggak ingin menikah?" Jawaban beliau saat itu kan belum diangkat jadi nabi dan rasul. "Wah, saya masih nebeng paman saya." Pamannya namanya siapa? Paman Nabi namanya siapa? Abu Thalib ya. Masih belajar berdagang, masih berawal menjadi saudagar, bekerja bersama Khadijah. Lalu kedua kali kemana? Berdagang Rasulullah? Syam bersama siapa? Ayo, pembantunya Khadijah. Namanya siapa? Yang menemani Rasulullah berdagang kedua kalinya. Yang pertama kali bersama pamannya, lalu ketemu pendeta Bakhara. Wis, jangan lanjutkan perjalanan. Ini calon orang terkemuka di dunia yang namanya Ahmad. Pulang saja sana ke Mekah. Daripada lanjut nanti ketemu orang-orang Yahudi dan Bani Israel, berbahaya. Itu pendeta Bakhara pertama. Yang kedua bersama siapa? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Siapa dek? Enggak. Siapa? Ya? Bersama? Sini. Betul. Wah, Masya Allah. Bersama siapa? Maisarah. Maisarah itu siapa? Pembantunya Khadijah. Oh, itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Yang masih belum tahu Maisarah dikiranya Siti Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Buat saya. Alhamdulillah. Loh, enggak etok-etok toh. Yang jawab nek bapak-bapak ibu-ibu 1.000. Lumayan loh, tengkleng itu lumayan gue sahur ya. Maisarah, bersama Maisarah. Nah, dari Maisarah itulah Khadijah dapat kabar tentang seorang Muhammad. Ya, cara dahar, cara ngomong, cara semuanya bagus. Sehingga Khadijah kesemsem bahasanya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga sebetulnya yang punya teknik strategi itu Khadijah dan sahabatnya supaya Nabi Muhammad melamar beliau. Saat itu Khadijah itu tuh umurnya dalam riwayat bisa ada yang 40 tahun, ada yang 35 tahun, tapi dia saudagar kaya di Mekah, Bapak Ibu. Kalau dihitung kekayaan beliau, keluarga Khuwailid, ayahnya namanya Khuwailid, itu kalau semua saudagar kaya di Mekah dikumpulkan kekayaannya, nggak bisa ngalahkan binti Khuwailid, keluarga Khuwailid. Jadi terpandang. Jadi dia itu sudah janda tapi dilamar saudagar-saudagar ganteng kaya. Coba ibu-ibu bayangkan saudagar-saudagar dari Arab Saudi mesti gagah-gagah. Ya, yang sekarang lah sing duwe Manchester City siapa tuh? Coba anak jenengan Pak dilamar beliau coba piye? Walah, kula gaske langsung. Monggo mangkat. Ya. Wong wis kaya raya, ganteng, gagah ya. Walah kekayaannya itu nggo tuku Indonesia mungkin bisa. Ya. Itu yang ngelamar orang-orang kaya ditolak semua sama Khadijah.
Nah, tetapi ketika beliau kepincut dengan Nabi Muhammad muda, umurnya saat itu masih 20, ya seumuran saya kayak gini nih, ya, masih muda lah ya. Itu Nabi Muhammad berkata, saya masih belum punya apa-apa. Oh mas, jadi jenengan cocok nih cerita ini ya. Saya belum punya apa-apa, tapi itu beliau belum menjadi nabi. Tapi ketika diberi contoh nih, apakah engkau mau menikah dengan seorang wanita yang semuanya sudah ada seperti yang engkau bayangkan ya Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, apa ada wanita seperti itu? Ada, Khadijah, Ma'duk. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai seorang pemuda yang Masya Allah, itu pun ya terus terang, wow, Khadijah, aku gelem-gelem. Enggak, beliau masih jaga martabat. Yang deg-degan itu paman-pamannya. Ayo, ini kesempatan begitu. Pamannya Abu Thalib itu semangat banget, seneng banget. Tapi Nabi Muhammad masih menampilkan sosok teladannya. Ndak. Intinya singkat cerita, saya jadwal di sini 1 kali ini nggih, Pak. Ya, Syekh. Wah, nek lumayan nih ya cerita tentang ini tuh enak banget Pak diterangke ya. Tapi dilingkas pun maghrib ini. Oh masih lama ya. Jadi intinya beliau terus melamar Khadijah, ngelamarnya nggak bain-bain Mas ya. Berapaan tuh? Ada 20 ekor unta, ada 40 ekor, ada 80. Tapi yang serendahnya riwayat 20 ekor unta muda merah itu kalau dihitung 1 ekornya bisa mencapai berapa puluh juta Pak. Dihitung ini kayak Mas Fuad itu ngelamar Khadijahnya, Aisyahnya Mas Fuad itu pakai Alphard. Viral tenan itu. Ya. Wah, penghormatan betul kepada keluarga wanita. Jadi rata-rata kita kan ngelamar anggo ruko, seperangkat alat sholat, kayak duitnya ngitung tanggal, kayak atusan sewunan ya. Beliau bayangkan menghormati wanita, melihat derajatnya wanita. Itu sunnah dalam melamar ya Bu. Bapak-bapak ini yang belum menikah atau mau menikah lagi, itu sunnahnya melamar menghormati, menghargai wanita. Jadi kalau kita mampu, berikan sebanyak-banyaknya. Tapi versi wanitanya ada sunnah. Jangan sekali-kali memberatkan laki-laki untuk mencari mas kawinnya. Jadi ojo nek kowe ngelamar aku minimal ya Nmax loro lah Mas. Padahal tuku Supra we ngangsur ya. Ya itu nggak boleh. Jangan memberatkan perkara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Fuad, semangat ya. Allahu Akbar. Bulan Syawal 1444 Hijriah. Insya Allah. Tenan loh. Jadi bayangke terus ya. Tenanan ya. Bismillah, kita lanjutkan. Redaksi lagi sahur ya. Berarti itu waktu mustajab Bapak Ibu. Kumpul. Kalau ibu bapak berdoa biasanya kan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbighfirli wali walidayya, habis sholat, ba'da sholat, atau waktu mustajab antara adzan iqamah. Waktu mustajab di bulan Ramadan apa? Menjelang subuh, menjelang berbuka. Doa sama Allah, bersuci ya, kita sudah pakai baju yang bagus. Tapi saat sahur bersama pun itu lafal yang keluar dari lisan itu bisa berwujud doa. Contoh ya, bapak dan anak pas makan sahur, makan jeda antara memasukkan makanan, "Duk, piye kuliahmu?" Katanya rampung-rampung skripsine. Anaknya menjawab, "Aduh iya ya Pak ya, bismillah moga-moga tahun ini selesai." Itu doa atau bukan itu? Nah, eman-eman kalau berkeluarga sahurnya terpisah-pisah, terus nggak mementingkan doa yang makbul, doa yang mustajab, kumpul deh dalam satu tempat yang sama, suami istri ngobrol. Tahu kisah satu keluarga yang tidak punya harta, kontraknya cuma 4x4 untuk 7 orang, ya. Kamar mandinya terpisah, ikut kamar mandi kampung. Itu doanya tiap bulan Ramadan sahur apa? Ngerasani tetanggane sing tiap tahun iso umroh. Jadi dia cuma, ya Allah Pak, kok penak men ya kono ya, iso umroh bareng-bareng. Awake dhewe kapan Pak? Bapaknya jawab, wah kok ketake mustahil ya.
Ya Allah, cuma gitu aja. Tapi ternyata itu doa loh. Ketika ada satu dari keluarga mengatakan, ya Allah, mungkin nggak kita itu berangkat umroh. Kok kita era mungkin ya Pak. Terus ada satu yang jawab, ya Bismillah ya Allah, kalau Allah cinta kita berangkat bareng-bareng. Tahun ke-7 itu semua berangkat umroh, gratis. Gratis. Baru beliau menceritakan kepada teman-teman biro umroh itu bahwasanya selama 7 tahun mereka itu cemburu sama tetangganya yang selalu berangkat umroh di bulan Ramadan. Kuwi sing berangkat umroh bulan Ramadan ku yo nganyel ke tenan dadak ben taun umroh ya. Mantek dicemburu nih. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang kaya bisa umroh terus, umroh yang kesekian kalinya nggak usah bilang tetangga deh. Nggak usah, Bapak Ibu kalau nyon pamit sak keluarga niki badhe tindak, oh mangko tidak ya, tindak umroh melih. Ya mungkin mereka doanya bagus tapi hatinya, Allah kok umroh terus ya Allah, sedih mereka. Jadi kalau sudah bisa umroh berulang kali, keberapa kalinya itu pamitnya ndak usah umroh. Bu, kalau titip griya nggih, kula ketok ya ajeng teng Jakarta niki sepekanan. Wah enten apa enten proyek. Nah gitu aja selesai. Ngapusi ya. Boleh tidak ngapusi untuk kebaikan? Kalau memang terkenal kita itu umroh terus, bapak-bapak boleh ngapusi istri tidak untuk kebaikan? Saya kasih contoh nih, ini live toh mas? Oh enggak toh? Oh aman. Contoh saya pulang terlambat ya, karena rapatnya urgent ini. Istri sudah telepon WA, di kondone jam 5 mulai, telepon. Nah, ini marah ini ya, pulangnya habis maghrib ini. Tapi ketika sampai di jalan kita mampir toko kelontong beli amplop, gitu, beli amplop. Terus ngerogoh 20.000 telun, lebok tutup dilem, terus kayak tulisan transport kantongi, ya. Bapak wis paham ini ya. Sampai rumah, tok assalamualaikum, menang. Buka pintu assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, mata ini ya. Langsung aja deketin, Dek, ngapunten iki mau rapate molor tenan no. Tapi ya alhamdulillah yo untuk tanda tangan nih. Piro ya isine ya? Wis sasake lah nggo adik kowe no. Oh, ya wes kapan-kapan yo ngabari ya. Kan lumayan itu. Ada hal ngapusi itu. Orang untuk transport kok dadak gawe-gawe. Tapi ini keberkahan dalam keluarga. Bapak-bapak boleh loh gitu. Ojo terus yo sak ben telat tok jujur wae, mesake istri juga. Telat rapat Dik. Wis piye to kok ya ora mudeng-mudeng penting. Ya kadang kala ya perlu kasih kayak gitu, Pak. Saya tuh pernah beli raket badminton karena saya suka badminton. Ayo sing seneng badminton mesti seneng ngapusi wong bojone juga itu. Ya, apa meneh seneng mancing. Saya pernah beli raket karena mau turnamen dengan Pak Slamet Dodo. Ada yang kenal ya, tokoh badminton kita Slamet Dodo dari Solo. Partner dengan beliau. Raket kula elek. Saya beli raket itu 2.300.000. Raket kok 2 juta. Udah bener enggak Pak? Bener enggak? Raket badminton yang bagus-bagus ya jutaan. Sampai di rumah toh, saya lupa nyembunyikan. Wah, tuku raket meneh. Piro ki? Kuwi 300, Dik. 2 juta 300 sing kula sebut 300. Kuwi 300, Dik. Ngapusi kuwi. Tapi kalau saya bilang 2 juta, wah, berat. Nanti pajaknya tinggi ya. Harus dikirim ke Robana Atina kerudung versi terbaru. Wah, bahaya susah. Tadi kadang kalau kayak gitu boleh enggak? Boleh Pak untuk kemaslahatan. Tapi suatu saat harus dibumbung, istri itu harus disupport juga. Iki temanya sahur ketuk kayak gini. Ya, saya pernah touring dengan teman-teman sampai Ngawi. Terus terdengar kabar kecelakaan grup itu, termasuk saya. Saya parah itu. Ya motor rusak berat, badan. Ditelepon sama bapak. Assalamualaikum Le, kondone tabrakan ki rombonganmu. Sinten sing ngomong Pak? Sehat-sehat kabeh kok. Oh iki buker. Wah, bapak HP-ne ra iso video call, nek iso tak tonton ki padahal saya bonyok tenan Pak. Jadi itu boleh berbohong kayak gitu. Kenapa saya takut ketika saya jujur, bapak kedandapan.
deg-degan, bingung ya, nggak bisa berpikir sehat. Maka saya napusi sementara waktu. Nanti ketika sampai rumah saya baru ngomong sama bapak, aslinya kalau sing paling banyak ngeten-ngeten, piye to? Lah kula takut bapak malah kepikiran, stres. Tahu enggak maksudnya? Itu berbohong yang dibolehkan. Coba kalau perang bapak-bapak, terus musuh mau bunuh jenengan, ayo, komandanmu di mana? Itu baru makan soto di situ. Masa ya jujur banget sih? Kita boleh bohong. Mohon maaf, komandan saya sudah perang ke sana, padahal dijajar kita komandannya. Boleh. Gimana? Apalagi yang bohong dibolehkan. Tapi jangan digunakan untuk dalil ya. Terus saiki tiap mulai kantor ngapusi bojo, nggak boleh. Ini karena faktor urgent untuk dakwah katakanlah ya. Untuk dakwah, untuk syiar, boleh, untuk mencukupi nafkah. Ya, kita butuh nafkah untuk keluarga. Istri nggak boleh banget. Rasa wis saeneke, tapi wis ketek wis ngomong saeneke ora apa-apa. Tapi anggar kurang piye to Pak? Ngene ya, kan bingung suami ya. Boleh itu ya, merahasiakan hal itu untuk kemaslahatan keluarga. Nah, kok ibu-ibu ning omah interview bojone kabeh gitu ya. Nah, begitu insyaallah. Jadi sahur jangan disepelekan. Dibangunkan, tenanan, bersuci, seger, jadikan itu sebagai satu paket dengan puasa. Termasuk dalam kategori wahtisaban. Sahur itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketahuan orang yang puasa. Jadi jangan sahur itu sunnah kok. Enggak sahur enggak apa-apa, saya enggak sahur aja puasa 2 hari kuat. Bukan masalah kuatnya, tapi ini paket contoh dari Rasulullah yang kita itu akan bilang hadhihi sunnah. Ini tuh dari Rasul dan saya berusaha untuk melakukan seperti yang Rasul lakukan. Jadi Rasulullah itu mengamalkan, sering mengajarkan kita untuk ayo perbanyak sunnah. Beliau sudah nggak bahas yang wajib. Ya. Bulan Sya'ban sudah dikasih tahu, ayo perbanyak amalan-amalan sunnah. Ramadan juga coba nih supaya paham nih. Man shoma Ramadhana berarti puasa Ramadan. Hukumnya apa? Wajib. Man qama Ramadan tadi sholat apa berarti? Hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi baik sunnah maupun wajib, redaksi setelahnya sama. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Penak banget ya. Yang sunnah ya tetap dapat ghufira lahu, yang wajib juga dapat ghufira lahu. Apa bisa Mas Fuad nih ya datang ke masjid sholat subuh, terus tiba-tiba bilang sama imam, Mas Imam, kok sholat subuh cuma 2 rakaat atau kok biasa banget ya suwe-suwe ya, cemen. Coba kita besok sholat subuh 8 rakaat ngono piye? Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kalau mau meningkatkan jumlah atau kuantitas itu perkara sunnah. Mau sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, tafadhal, monggo. Kalau sholat duhur ya cuma 4 rakaat. Sholat subuh cuma 2. Yang sholat subuh atau sholat wajib Rasulullah redaksinya itu apa? Kualitasnya. Jadi tadi saya tanya ke jamaah, coba iftitahnya masing-masing artinya apa? Ya itu masuk level kualitas. Ya, bacaan sholatnya hafal artinya, itu kualitas. Semakin kita menikmati bacaannya sholat, semakin kita tambah ihsan atau khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ada jamaah yang sholatnya di sini khusyuk. Sari roti lewat ya kerungu kan? Waladhdallin sari roti la. Aduh, aku pengen coklat ya. Dengar enggak? Itu fitrah Bapak Ibu. Enggak ada kok sholat itu bisa menghilangkan semua urusan dunia. Kelingannya sholat enggak ada. Nabi aja enggak gitu. Ali bin Abi Thalib pun itu hanya momentum khusus. Enggak setiap sholat beliau seperti ketika dicabut anak panah dari punggungnya. Beliau minta sholat dulu baru dicabut ya sahabat-sahabatku. Saat dia sholat enggak kerasa. Setelah selesai sholat, aduh sakit. Hebat banget saat sholat dia enggak merasakan sakit. Kita nggak kayak gitu ya. Siapa kita? Bukan siapa-siapanya surga loh Bapak.
Mungkin kalau disebut Mas Fuad ya mau sakaratul maut gitu ya, diambil namanya Fuad. Itu mungkin jannah aja nggak inget siapa Fuad, nggak ada database-nya kita. Jadi kalau kita levelnya itu jauh dari sahabat ya sudah, maksimalkan di perkara sunnah. Yang wajib kualitasnya. Jadi Bapak Ibu nanti yang belum hafal bacaan sholatnya, tolong, kita belum terlambat untuk belajar. Allahu Akbar artinya apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim artinya? Apal ya artinya ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Sami'allahu liman hamidah. Kok sidik ya? Rabbana walakal hamdu artinya. Nah, sehingga rata-rata kita itu akan menikmati sholat itu saat takbiratul ula. Ya, Allahu Akbar. Kita sudah meresapi arti Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah. Bahkan kadang-kadang diulangkan saat takbirnya nek rumah mantep. Allah. Allahu Akbar. Wah, entuk ruhnya. Wah, rumah sana udah. Tapi pas Allahumma ba'id baini, sego bandeng ya. Langsung hatinya kunci ketemu ya. Arisan, iki kok arisan nih. Bahkan kita itu bisa men-schedule kegiatan harian kita saat sholat subuh. Yang seharusnya menikmati bacaan, memaknai bacaan itu iki engko to bar ngeterke anak wedok, engko ngeterke kene mampir pasar dile tuku pakan manuk, bar kuwi ngene-ngene. Khatam itu seharian sholat subuh. Bener enggak, Pak? Nah, bagaimana merubah itu? Minimal dua hati dan otak kita bekerja dalam sholat. Kalau selama ini cuma lisan sama otak melafalkan, maka hati ikut sholat dengan batinnya mengartikan bacaan-bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lisannya kan. Hatinya dengan menyebut Allah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, itu hati yang bilang. Maka Rasulullah sampaikan kalau sholat itu jangan dibatin. Sholat itu lisan tetap dermimil, baik sholat jahar maupun sir, baik bersama imam maupun sendirian. Kalau bersama imam jahar nikmati bacaannya ya. Setiap bacaan imam yang jahar itu termasuk bacaan makmum. Iya, ini khilafiyah, tapi masyhur mutaf ya bahwasanya bacaan imam bacaan makmum itu bagus banget untuk menikmati sholat. Begitu. Lalu kalau pas nggak dibaca imam, kita baca lisan, nggak boleh batin. Hati mengartikan, Bu. Kalau batin itu mesti sholatnya cepet banget. Apalagi sholat sendiri. Allahu Akbar. Mulut diem. Ngerti-ngerti walad dolin, ya toh? Iya, ya. Kita sing dibaca suratnya lam yakunil ladzi dawa. Tapi kalau dibatin jadi cepet banget. Lam yakun. Rampung. Allahu Akbar. Karena batin itu mempersingkat bacaan podo ndeingi, podo biasane kayak gitu. Ya kan? Maka lafal sunnah loh, nggak boleh merem. Tuh, sholat itu nggak boleh merem loh, Bu. Tapi kalau merem melek boleh. Nah, nek merem terus nggak boleh. Saya biar khusyuk nggak boleh. Sekot takbir nanti salam. Tidur itu namanya, ya. Sunnahnya melek, Pak. Sadar. Jadi sholat itu memang butuh kesadaran. 3 sadar dalam sholat. Sadar tidak ngantuk. Nah, sadar tidak ngantuk itu ada wudhu, maka wudhu harus sempurna. Yang kedua, sadar tidak mabuk. Dulu zaman sahabat masih ada minum khamr terus sholat. Sebelum turun ayat khamr wal maisir diharamkan. Jadi ada sahabat yang sholat terus tanya sama Rasulullah, Rasulullah, saya tadi lupa Al-Fatihahnya 4 kali lebih itu. Gimana ya Rasulullah? Oh, kamu habis minum khamr, turun ayat diharamkan. Jadi orang mabuk nggak boleh sholat, nggak sah sholatnya. Yang ketiga,
sadar apa? Sadar dia sedang sholat. Imamnya siapa, sholatnya di mana, sejadahnya apa, rukuk di mana, itu harus sadar. Jadi kalau ada kiai yang bilang, jamaah, kalau saya sholat itu mohon maaf, fisik saya di masjid ini, tapi roh saya sedang di depan Ka'bah. Nanti kalau sudah menjelang salam, roh saya masuk lagi ke sini. Kuwi ngapusi. Ada. Sholat itu sadar sepenuhnya sedang sholat. Enggak tidur ya, enggak tidur, enggak mabuk, sadar. Nah, itulah dalam sholat. Sehingga Rasulullah sampaikan sama sahabat, sahabat, kalau ada ular warna hitam lewat di depan sholat, maka apa? Bunuhlah. Pertanyaannya, bunuhnya pas sholat apa selesai sholat? Nah, enggak batal berarti ya? Enggak batal. Nah, kalau bunuhnya habis selesai sholat, sudah berapa sahabat yang mati kena patok ular kan? Jadi kalau kita dengar sari roti lewat nggak masalah, nggak terus oh kok sholatku nggak khusyuk, enggak. Kalau ada anak berlari-lari itu terus imam bilang mulai besok jangan ada anak masuk masjid, sholat saya nggak khusyuk. Tolong bapak bilang sama imam, Pak Imam, sejak kapan bapak bisa sholat khusyuk? Gitu. Karena memang itulah fitrah kita, menikmati sholat dengan mengartikan bacaannya, taqarrub sama Allah dengan munajat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan sama Allah, gitu dong sholatnya tuh, ya. Normal kita ada anak bengok-bengok ya, ada sebelah kanan mepet-mepet, dempel-dempel, kita mepet rene, dempel rene, ida-idaan sikil. Wah. Ya, ada yang tahiyatnya beda, at-tahiyatu lillah, ada yang nunggu asyhadu alla, ada yang setiap naik turun kita rambut dicekel tangan. Aku ra khusyuk le. Kan nggak bisa. Nikmati itu perkara sholat sungguh-sungguh. Jamaah rahimani rahimakumullah. Sholat baik, semuanya ikut baik. Jamaah rahimani rahimakumullah. Tadi langsung ada yang bisa menjawab? Silakan tunjuk jari. Monggo. Atau adik-adik ini juz 30 tolong dilanjutkan ya. Contoh ya, langsung tunjuk jari kalau bisa ya. Ini contohnya ya. Inna a'tainakal kautsar. Ah, jawabannya apa? Ah, contohnya kayak gitu ya. Fasalli. Nah, sekarang coba yang anak-anak saja, yuk siap. Lanjutkan juz 30. Innalil muttaqina mafaza. Ya, yuk adik-adik, maju. Masya Allah, ayo maju. Duitnya ndi? Ya, terus maju. Tuh. Ya. Innalil muttaqina mafaza, terus hadaiqa wa a'laba wa qawaida aswaba wa ka'san diha. Masya Allah, sinten namanya? Nabila. Bapaknya hadir? Mana bapaknya mana? Ibu? Bapak ibu di mana? Oh, di rumah? Enggak ikut ke sini? Oh, nanti sholat maghrib ke sini? Bapak atau? Oh, Masya Allah. Cita-citanya jadi hafizah. Sudah hafal berapa juz? 3 juz. Masya Allah. Mas Fuad sudah berapa juz? 3 juz juz berapa? 28. Cik, ini juz. Ini enggak apa-apa. Yusabbihu lillah, sudah apa? Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atha minhum. Masya Allah. Oh, situ sapi banget tenan. Ya Mas Fuad ditanglet itu coba. Allah ya Rabbi, ya udah saya ikhlas ini dah 100.000 ya. Masya Allah. Salim. Tasik. Masya Allah, semoga orang tuanya bahagia ya. Masya Allah, hafizah tenan itu.
Sorry nggih, 100 ribunya sudah sold out ya. Kita tutup saja, menakutkan sini nih. Oke. Sekarang 3. Siapa ibu-ibu yang berani tunjuk jari? Ibu-ibu berani tunjuk jari? Ciri itu. Bapak-bapak yang berani tunjuk jari siapa, Pak? Ayo. Ayo yang berani tunjuk jari siapa? Alah, tunjuk jari gini enteng banget tuh. Siapa yang berani tunjuk jari? 1, 2, 3. Ya, monggo Pak. Mari Pak. Sini aja Pak. Sini aja Pak. Monggo Pak. Bismillah. Masya Allah. Saya titip 3 buku ini, yang 1 untuk panjenengan, yang 2 yang panjenengan cintai di antara mereka ya. Yang kita butuh iki nek kayak ibu kuki salate tambah apik gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Kula izin tidak sampai azan subuh ya. Azan maghrib nggih tafadhol. Ya alhamdulillah. Moga-moga berkah semua ini jamaah sini, sakinah mawaddah warahmah. Salam untuk keluarga. Jikalau nanti menikmati materi ini dan masih ingat, tolong dikhabarkan, balighu anni walau ayah. Jangan soleh sendirian, jangan solehah sendirian. Keluarganya diajak, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tsumma alhamdulillah, wallahu a'lam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang